Bismillah, innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Selasa malam Rabu 6 April 2021 bertepatan dengan 24 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salati Tarawih wal Witr. Kumpulan hadis-hadis yang sahih, pembahasan tentang salat tarawih dan salat witrnya. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada permasalahan sesi ketujuh. Dan kita masuk kepada permasalahan yang paling banyak dipertanyakan oleh ikhwah. Salat tarawih itu berapa rakaat? 11 rakaat ataupun 23 rakaat. Dan di bab yang ke-6 pun yang telah kita lewati, termasuk dari permasalahan salat tarawih yang paling banyak dipertanyakan. Salat tarawih itu afdal di masjid berjamaah ataupun di rumah. Karena dia sunnah. Maka sebelum kita masuk kepada sesi yang ketujuh dalam permasalahan berapa jumlah rakaah yang rajih, maka seperti biasa ba'dal maghrib kita memberikan kesempatan kepada ikhwanuna untuk memberikan khutbah singkat latihan ceramah. Maka pada kesempatan malam ini giliran Abu Nasr dari Solo. Dipersilahkan, barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril alaihi salam. Yang mana hadis ini disampaikan oleh Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Sebagaimana beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun, maka datang kepada kami seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab, putih bersih bajunya. Syadidu sawadis sa'ir, hitam legam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, dan tidak ada terlihat tanda-tanda perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidaklah diketahui dan tidak dikenal dari kalangan kami seorang pun.
Hatta kemudian jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia meletakkan kedua lututnya di hadapan dua lutut Rasulullah. Wada'a kaffayhi ila fakhidhayhi. Dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Qala, kemudian orang itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu menunaikan zakat. Wa tasumar Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabil, dan kamu berhaji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup menjalankannya. Qala, kemudian orang itu berkata, "Shadaqta, kamu benar." Qala, maka Umar berkata, "Fa'ajabna lahu," dan kami heran atasnya. Yas'aluhu, dia bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia membenarkan. Qala, kemudian dia berkata, "Akhbirni 'anil iman," kabarkanlah kepadaku mengenai iman. Qala, maka berkata Rasulullah SAW, iman adalah an tu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri, dan kamu beriman kepada takdir baik dan takdir yang buruk. Qala, kemudian qala sadaqta, kamu benar. Qala fakbirni 'anil ihsan. Kemudian orang itu berkata, kabarkanlah kepadaku mengenai ihsan. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak sanggup melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Qala, kemudian orang itu berkata, "Akhbirni 'anis sa'ah." Kabarkanlah kepadaku mengenai hari kiamat. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Bukankah yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya? Qala, maka orang itu berkata, "Akhbirni 'an amaratiha." Kabarkanlah kepadaku mengenai tanda-tandanya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antalidal ammata rabbataha." Kamu akan menemui seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufata urata allata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat pengembala kambing yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, wal alah ay faqra, yang fakir, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Tsumma talaka, kemudian orang itu berlalu. Falabistu maliyan, kemudian aku diam sejenak. Qala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il?" Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qala, qultu, dan aku katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari dua jalur. Yang pertama dari Abu Khaisamah Zuhair ibn Harb, dari Waqi', dari Kahmas,
an Abdullah ibn Buraidah, an Yahya ibn Ya'mar, an Abdullah ibn Umar, dan dari Umar bin Khattab. Dan dari jalur yang kedua, yaitu dari Abdullah ibn Mu'ad ibn Ambari, dari bapaknya Mu'ad bin Mu'ad al-Ambar, dari Kahmash, dari Abdullah ibn Buraidah, dari Yahya ibn Ya'mar, dari Abdullah ibn Umar, dan dari Umar bin Khattab. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, para sahabat dulu mereka selalu berkumpul bersama Rasulullah SAW. Yang mana kita sebagai pengikut salaf lebih utama berkumpul bersama orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak berada di sekitar kita. Kemudian dari hadis tersebut bisa diambil faedah ketika kita mendatangi majlis ta'lim, kita mendatanginya dengan rapi. Sebagaimana Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dengan memakai baju yang putih bersih dan rambut yang hitam legam. Kemudian adab ketika mendatangi taklim, yaitu adab duduk, yaitu ketika Jibril datang dengan meletakkan kedua lututnya di hadapan lutut Rasulullah. Kemudian beliau meletakkan kedua tangannya di atas pahanya dan memperhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah dari hadis ini adalah urutan dari Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kemudian juga dari hadis ini Rasulullah SAW mengkhabarkan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian dari hadis ini pula diambil faedah. Seseorang yang mengetahui boleh bertanya kepada orang yang berilmu supaya orang lain mendapatkan faedah dari pertanyaannya tersebut. Dan faedah yang lain juga yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu ketika kita ditanya mengenai sesuatu dan kita tidak tahu jawabannya, maka katakanlah Allahu a'lam. Itulah yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Insyaallah hari esok giliran siapa? Bapak-bapak yang lain. Abu Ihsan, Abu Yazid, atau Ihsan, biar datang ke sini lah. Bisa? Besok? Apa kapan? Kapan ada waktu ke sini? Jadi besok antum? Belum. Pokoknya kalau datang ke sini berarti langsung antum ya. Biar semangat datang ke sini. Baik, berarti besok kembali kepada urutan seperti semula. Jazakumullahu khair, Allah ibarik fik. Inilah kita berta'awun alal birri wa taqwa. Kita dulu ingat waktu di Ma'rib belajar dengan Abul Hasan Al-Ma'ribi, kita disuruh khitbah. Bahkan saya dijadwalkan khutbah Jum'ah. Maka saya di Yaman khutbah Jum'ah. Di Ma'rib, di Damaj tempat Syekh Mukbil sendiri khutbah Jum'ah. Kita kembali kepada permasalahan. Bismillah. Permasalahan di sesi ketujuh ini yang berhubungan dengan sholatul tarawih adalah permasalahan yang banyak dipermasalahkan oleh kaum muslimin di seantero dunia. Mana yang rajih dalam permasalahan sholat tarawih 11 rakaah ataupun lebih dari itu sampai kepada 23 rakaah.
Maka ketahuilah ya ibadallah, dalam permasalahan rakaat, jumlah dari rakaat kita sholat tarawih, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka yang mengatakan sholat tarawih itu 20 rakaat, kemudian ditambah witir. Baik witirnya 1 menjadi 21, atau witirnya 3 menjadi 23. Maka ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat dari para ulama terdahulu seperti Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Abu Hanifah, dan juga Asy-Syafi'i, dan juga Malik Ibnu Anas. Bahkan Imam Malik mengatakan boleh sita wa salatun, 36. Maka inilah pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan boleh dari 11 rakaat, namun batasannya pun berbeda-beda. Ada yang 21 karena witirnya 1, ada yang 23 karena witirnya 3, 20 ditambah 3, ada yang 36 ditambah 1 menjadi 37, seperti itu. Alhasil ini pendapat jumhur ulama bahwa sholat tarawih itu boleh lebih dari 11 rakaat. Maka ini adalah pendapat dari jumhur ulama, dan mereka terjadi ikhtilaf kapan secara ataupun berapa secara detailnya, seperti yang kami sebutkan. Maka ini khilaf yang pertama. Mereka mengatakan boleh lebih dari 11. Lalu berapa lebih dari 11-nya? Pokoknya lebih. Bisa 21, 23, 37,